Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswahidi Rahmat Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan novel saya yang berjudul Samurai Blasteran. Oke, yang pertama kita masuk di identitas buku. Judul buku Samurai Blasteran, pengarangnya adalah Yunita Fairani. Penerbitnya PT Gramedia Pustaka Utama. Tahun terbit 2019. Kota tempat terbit Jakarta, halamannya 266 dan harganya Rp95.000. Kemudian kita masuk di pokok-pokok isi buku. Yang pertama di sini ada tema. Tema dari novel ini yaitu kisah inspiratif tentang kerja keras. Kemudian kedua ada tokoh dan perwatakan. Tokoh dibagi menjadi 3, yaitu tokoh utama, tokoh inti, dan tokoh sampingan. Tokoh utama dari novel ini yaitu Rio sebagai protagonis. Perwatakannya penurut, taat aturan, sabar, dan pantang menyerah. Kemudian kita masuk ke tokoh inti. Di sini tokoh inti ada 5, yaitu yang pertama ada Mama sebagai protagonis, Ayah sebagai protagonis, Naomi sebagai protagonis, Ibu Subasa sebagai protagonis, dan Dorje sebagai protagonis. Perwatakan dari Mama yaitu khawatir, baik, humoris, dan penurut. Perwatakan dari Ayah sendiri yaitu humoris, lucu, care, dan baik hati. Kemudian perwatakan dari Naomi itu ada jutek, gembira, lucu, dan semangat. Selanjutnya ada Ibu Subasa, perwatakannya semangat, baik, lucu, jahil. Kemudian Dorje, perwatakannya semangat, baik, lucu, dan jahil juga. Selanjutnya kita masuk ke tokoh sampingan. Di sini tokoh sampingan ada Nobu, Ken, Oppa, Sahid, Ibu Miki, Ibu Kazumi, Ibu Takahiro, Sensei, Ibu Yuki, Shinji, Tsuyoshi, dan yang terakhir ada Aki. Kemudian masuk ke alur. Novel ini bercerita tentang kerja keras dan pencapaian cita-cita seorang Rio, yaitu tokoh utama dari novel tersebut. Kemudian masuk di sudut pandang. Novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, di mana nama atau pengarang menceritakan tokoh utama dari novel tersebut. Baik, yang selanjutnya kita masuk di bahasa yang digunakan. Novel ini menggunakan bahasa Indonesia, ada bahasa Jepang, dan juga ada bahasa Inggrisnya. Kemudian kita masuk ke gaya bahasa. Gaya bahasa di sini menggunakan ada 2 gaya bahasa, yaitu gaya bahasa perbandingan dan gaya bahasa perulangan. Gaya bahasa perbandingannya dia menggunakan gaya perumpamaan, dan kalau gaya bahasa perulangan dia menggunakan hiperbola dan aliterasi. Itu. Jadi kemudian yang selanjutnya ada latar. Di sini latar itu dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Latar tempatnya itu di sini dia ada di kecamatan, di sekolah, di mall, di lapangan olahraga, di aula, ada di Jakarta, dan di rumah Rio sendiri. Kemudian masuk di latar waktu. Latar waktu ada awal April, seminggu Maret, pukul 7:50, ada 3 tahun, ada malam, ada 6 bulan, ada 9 malam, dan ada pagi. Kemudian kita masuk ke latar suasana. Di sini latar suasananya ada gembira, khawatir, bingung, kesal, serta terkejut, marah, dan senang. Selanjutnya kita masuk ke amanat. Amanatnya yaitu selalu tanamkan rasa percaya diri, pantang menyerah dalam melakukan hal apapun, jiwa korsa dan semangat yang tinggi, jangan pernah mengeluh atas segala cobaan, tanamkan rasa bersyukur yang tinggi, dan gapai cita-cita yang telah kita buat sendiri. Baiklah, yang selanjutnya kita akan masuk ke sinopsis. Di sini saya akan menceritakan secara singkat jalan cerita dari si novel Samurai Blasteran. Kisah novel ini bermula dari seorang anak kecil yang bernama Rio yang baru saja lulus dari SD dan menginjak SMP. Dia berasal dari Jepang. Masa-masa remaja yang sedang ia bayangkan sejak masa kecil sepertinya tidak akan berjalan dengan sama seperti apa yang ia pikirkan setiap saat. Ia telah masuk SMP dan disinilah ia mulai menentukan kemanakah dirinya akan dituju untuk masa yang akan datang. Salah satunya, Rio telah memilih bola voli sebagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah barunya. Dengan harapan badannya tinggi seperti para kakak-kakak kelas yang keren. Ternyata, latihan voli tidak semudah yang dibayangkan Rio. Ada cucuran keringat dan air mata selama menjalani latihan yang berat dan tekanan dari pelatih yang super galak. Sikap disiplin yang harus dimiliki dan kesabaran dengan hati yang tabah
Rio menjalani itu semua sekitar 1,5 tahun. Dengan semangat dan jiwa yang kuat, tak sekali terkadang Rio merasa bosan, lelah, capek akan apa yang telah ia jalani bersama teman-temannya selama ini. Ia berpikiran bahwa semua yang dilakukannya ini hanya sia-sia. Tetapi di samping itu ada selalu dukungan serta masukan dari ayah ibu Rio yang membuat Rio tidak akan kehilangan api semangatnya. Dan Rio juga termasuk anak yang memiliki bakat besar sehingga sensei-sensei di sekolahnya sangat percaya bahwa Rio bisa membuat dan mengangkat nama sekolah. Rio bersama kawan-kawannya berjuang bersama untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Mereka saling bahu-membahu, tolong-menolong, tak sedikit peristiwa buruk yang mereka alami, banyak halang rintang yang membuat mereka hampir putus setengah jalan. Akan tetapi mereka selalu ingat akan cita-cita yang harus mereka kejar. Sampai suatu saat tiba saatnya mereka berlomba untuk memenangkan pertandingan. Mereka harus berusaha dengan keras. Musuh-musuh mereka dari sekolah lain tidak bisa dipandang sebelah mata, sepertinya mereka juga berlatih sangat keras, bahkan bisa jadi lebih keras dari latihan tim Rio. Karena baru pertama lomba, mereka belum cukup berpengalaman, jadi tidak sedikit dari tim Rio melakukan kesalahan dikarenakan nervous. Pelatih memberi arahan dan semua mendengarkan. Setelah itu permainan pun berubah drastis. Mereka bermain dengan sangat baik. Rio belum dimasukkan ke tim. Pertama ia hanya menjadi tim support pertandingan. Tim Rio memenangkan pertandingan pertamanya. Di pertandingan keesok harinya Sensei memanggil Rio, dan Rio terpilih masuk menjadi tim inti di pertandingan kedua ini dengan nomor punggung 4. Setelah itu permainan Rio terlihat kacau, entah apa yang ada di pikirannya. Mamanya menyemangati Rio, kemudian Sensei pun ikut serta menyemangati dan meneriaki Rio. Sesi istirahat tiba. Rio diberi arahan oleh Sensei bahwa ia memiliki bakat yang unik dan ini saatnya menunjukkan bahwa kalian bisa, bahwa kamu bisa. Rio pun tambah bersemangat. Kemudian pertandingan pun dimulai lagi. Namun kali ini berbeda. Tim sekolah mereka tertinggal 2 poin dan akhirnya kalah. Namun Sensei menjelaskan, tak apa, masih ada pertandingan berikutnya. Singkat cerita, pertandingan final dimulai dan sekolah Rio maju ke final. Saat yang mendebarkan akankah hari ini mereka menjadi juara, dan ternyata itu semua menjadi kenyataan. Mereka memenangkan pertandingan dari penutupan poin yang dilakukan oleh Takashi Rio dengan semesan tajamnya. Rio berhasil mencapai cita-citanya. Yang pertama, mengharumkan nama baik sekolahnya. Mata ayah dan ibu menatap dalam putranya bisa menunjukkan bakatnya dan ditonton banyak orang. Rio seakan tak percaya akan hal itu. Seketika itu Rio dan teman-temannya menjadi sangat populer. Dulu mereka bukan siapa-siapa. Eskul voli dulu tak mendapat perhatian siapa-siapa, namun berkat Rio dan teman-temannya, eskul voli di sekolahnya menjadi populer dan juga banyak diminati para siswa. Rio pun merasa bangga, tak hanya mengharumkan nama sekolah, ia pun bisa mengajak semua murid merasakan permainan bola voli. Yaitu tadi dari sinopsis dari novel Samurai Blasteran. Baik, yang selanjutnya di sini kita akan masuk ke keunggulan dan kekurangan novel. Yang pertama ada keunggulan novel. Keunggulan dari novel ini yaitu ceritanya menarik dan tidak membuat bosan. Cerita diambil dari kisah nyata kehidupan penulis sehingga sangat meresap ketika dibaca. Penulis sangat kreatif dan pintar dalam menyajikan novel. Isi novel berisi lawakan-lawakan dan juga pesan moral sehingga bagus untuk remaja. Dari novel tersebut kita bisa belajar sedikit mengenai bahasa Jepang. Dalam novel menggunakan kode bahasa sehingga tidak jenuh saat kita membacanya. Dan tidak hanya bahasa Indonesia, ada bahasa Jepang sehingga membuat membaca rasa penasaran dengan isi cerita. Kekurangan novelnya yaitu terdapat sedikit alur cerita yang kurang tepat, terlalu banyak tokoh yang disajikan dalam novel tersebut, kurang menunjukkan yang mana sungguhnya tokoh inti, dan yang terakhir ada terlalu luas menceritakan isi novel. Sebenarnya ada sekian di mana cerita tidak harus ditampilkan. Dan di sini kita masuk pada saran. Saran di ini ada saran kepada pembaca dan ada saran kepada penulis. Saran kepada pembaca. Pembaca disarankan untuk membaca novel ini karena dapat menambah wawasan. Baiknya pembaca berusia remaja karena novel ini cocok untuk menentukan jati diri. Pembaca harus teliti saat membaca novel ini dikarenakan terdapat teka-teki penerjemahan bahasa. Kemudian ada pembaca diharapkan mengingat semua penerjemahan yang telah disediakan novel karena di bagian akhir cerita tidak ada lagi terjemahan. Dan yang terakhir ada pembaca diharapkan membaca sampai tuntas agar mendapatkan feel dari isi novel tersebut. Kemudian saran kepada penulis,
Sebaiknya penulis menambahkan terjemahan dari setiap kata agar lebih mudah menerjemahkannya. Kemudian penulis seharusnya memberikan petunjuk bahwa novel terdapat teka-teki. Dan yang selanjutnya ada seharusnya penulis tidak melakukan pengurangan nama-nama tempat agar pembaca bisa tahu juga. Dan yang terakhir ada penulis seharusnya lebih banyak mengurangi kata-kata dan bahasa asing. Yang terakhir di sini ada kesimpulan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa buku ini menceritakan bagaimana proses kelompok yang berjuang mewujudkan sebuah misi dan cita-cita untuk mengharumkan nama baik sekolah. Banyak intrik serta adu kepentingan dalam pencapaian tersebut dan diselipkan humor segar. Buku ini juga berisi tentang kerja keras yang harus kita tanamkan pada diri kita sendiri dan kita tidak boleh putus asa. Kita diajarkan tentang pantang menyerah dan selalu optimis di setiap saat. Baik teman-teman, itulah tadi presentasi dari isi novel saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang menonton, dan saya mohon bantuannya untuk like video ini karena like video ini juga menjadi nilai tambahan untuk nilai tugas saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya Iswahidi Rahmat Saputra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Salam sehat.